kita membuka pada vibrasi pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal sebelumnya, saya Fitri, yang nantinya insya Allah akan 1,5 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama belajar bersama nih, bersama dengan Ibu Gani Roziana Gani ya, nanti insya Allah 1,5 jam kemudian ya. Dan sepertinya tidak afdol kalau misalnya yang berkenalan hanya saya saja. Nah, saya ingin tahu nih sekaligus cek ombak ya, siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Silahkan dapat sebutkan nama dan juga asal daerahnya ya, domisilinya pada kolom chat di bawah ini. Jadi saya biar bisa sapa-sapa terlebih dahulu nih siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Monggo rekan-rekan, dari mana saja nih, saya pengen tahu nih asalnya nih rekan-rekan, apakah dari Bekasi? Itu mungkin jelas ya, karena ini insya Allah pembicara kita juga dari Bekasi, insya Allah pasti banyak juga ya masyarakat dari Bekasi. Masya Allah ada Mas Faisal Sorong, Masya Allah, selamat malam Mas Faisal, ini jam 9 ya di sana ya, Masya Allah. Ada Pak Pri juga dari Batang, ada Cirebon, Masya Allah, selamat datang. Ada Bapak Rian Megantara ya, ini sedekaholic kita ya dari Bekasi Cikarang, selamat datang Bapak. Ada Ibunda Fatimah, selamat datang. Oh, suara saya kecil ya Ibu ya. Mohon maaf, saat ini suara saya sudah bisa terdengar jelas. Mungkin rekan-rekan? Kurang besar, Bu. Oh, baik-baik. Kalau yang sekarang apakah sudah mulai terdengar jelas? Alhamdulillah sudah ada perbaikan, sudah membesar dikit. Masya Allah, ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rasmita ya atas feedbacknya ya, siap. Terima kasih, nanti saya boleh dicolek ya kalau misalnya suara saya mungkin mengecil atau sudah tidak jelas begitu ya, silahkan boleh nanti saya dicolek aja gitu, Mbak ini suaranya masih kurang jelas begitu, nanti silahkan boleh dicolek-colek lagi ya. Masya Allah, mantap, sudah mendingan ya suaranya ya, baik. Nah rekan-rekan sekalian, di edisi vibrasi pada Mei ini insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Ibu Roziana Gani, dan mungkin sekilas flashback terlebih dahulu ya rekan-rekannya. Jadi vibrasi ini merupakan kepanjangannya adalah virtual ngobrol inspirasi. Nah kali ini di bulan Mei ini kita berarti sudah 6 kali berjalan nih rekan-rekan. Jadi sebelumnya kita pertama diadakan di bulan Desember 2021, dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa menyelenggarakannya setiap bulan, dan sekarang kita menginjak di bulan Mei dan sudah 6 kali. Nah sedangkan vibrasi ini sendiri rekan-rekan itu merupakan diskusi ya, jadi kayak event kegiatan berupa talk show, diskusi, dan juga nanti bisa merupakan ajang wadah komunikasi ya dengan sedekaholic dan juga para kurir relawan sedekah rombongan dan juga masyarakat umum. Jadi nanti kami biasanya itu mengundang narasumber yang membahas dengan topik-topik yang relevan dengan isu saat ini, dan juga tentunya tidak jauh dengan kegiatan atau pergerakan dari sedekah rombongan itu sendiri. Nah yang spesial pada malam hari ini, insya Allah nanti kita akan disupport juga oleh Door Prize. Jadi seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kami vibrasi biasanya full of Door Prize, dan alhamdulillah malam hari ini kita juga full of Door Prize, yang juga bahkan dapat support juga ya dari Ibu Gani dan juga Rumah Sakit Ridho Kasalma. Insya Allah kita total ada 9 Door Prize pada malam hari ini. Masya Allah, ini door prize terbanyak yang ada di vibrasi ini, Masya Allah ya. Jadi, nanti rekan-rekan boleh semoga ya. Allah. Ya, semoga menjadi rezeki rekan-rekan sekalian bisa dibawa pulang gitu ya. Jadi nanti mohon bisa pasang mata, pasang telinga, pasang hati ya, mental. Semoga saya menang ya Allah gitu ya. Dan semoga nanti bisa jadi rezeki sedekaholic sekalian. Nah, untuk langsung saja ya, mungkin ini untuk membakar semangat terlebih dahulu, kita ada ice breaking. Nah, ini ice breakingnya juga tidak sembarang ice breaking ya, karena kita ada door prize yang seperti dijanjikan. Jadi kita pengen ngasih tahu bahwasanya kita door prize-nya ini nggak bohongan, kita benar ada door prize gitu ya. Jadi ini yang pertama kita akan tebak-tebakan ya rekan-rekan sekalian ya.
Nah, di ice breaking yang sesi pertama ini, insya Allah nanti kita akan menampilkan 3 pertanyaan, begitu ya rekan-rekan ya, akan ada 3 pertanyaan yang insya Allah nanti 2 door prize-nya ini diawali oleh door prize dari sedekah rombongan dan juga nanti 1 sisanya dari Rumah Sakit Ridho Salma. Jadi untuk sesi kali ini kita pertanyaannya belum sulit gitu ya, dan ini juga tidak jauh dari bidang kesehatan di mana sedekah rombongan bergerak di bidang kesehatan juga dan Rumah Sakit Ridho Salma otomatis juga bergerak di bidang kesehatan. Jadi semoga ini rekan-rekan yang mungkin juga di sini ada juga ya beberapa karyawan dari Ridho Salma otomatis mungkin mengetahui ya jawabannya ya. Jadi mungkin sudah siap belum ini rekan-rekan nih? Ini pertanyaannya karena nanti siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar, dialah yang mendapatkan ini ya hadiahnya seperti itu ya. Boleh cek ombak dulu sudah siap belum? Silahkan ketik siap gitu ya di kolom komentar kalau sudah siap karena harus gercep ya karena jawabannya hanya terhitung yang ada di kolom chat ya. Jadi tidak pakai pesan suara tapi langsung di kolom chat gitu agar bisa terekam mana yang paling duluan menjawab dan mana yang paling siap. Masya Allah ini sudah siap. Masya Allah. Luar biasa sekali ini animonya ya Masya Allah. Ini nanti kita akan gas ya langsung ya. Yang pertama nih siap-siap ya. Yang pertama sebutkan nanti mohon maaf Kak Mei boleh dibantu ya melihat siapa yang paling cepat ya. Nanti saya takutnya matanya saya sliver gitu ya karena banyak yang jawab pasti ya. Nanti tolong dibantu dilihat ya ininya siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah sebutkan kepanjangan dari sabar belum bukan kepanjangan ASR ya salah bukan kepanjangan dari P3K silakan Pertolongan silakan di kolom chat ya Pak di kolom chat ya siapa yang paling betul dan siapa yang paling pertama jawab ya betul dan benar itu paling utama juga ya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada yang menjawab ini ya kebanyakan ya. Siap. Apakah jawabannya sesungguhnya? Kita lihat ya. Jadi yang pertama menjawab ini ada Bapak Ardi ya dari Laskar Batutah. Masya Allah. Jawabannya pertolongan pertama pada kecelakaan. Siap. Ini yang pertama jawab ya dan diikuti oleh rekan-rekan sekalian yang juga pada jawab hampir yang sama. Bahkan ada yang bilang pertolongan pertama pasien siap. K-nya di mana, Pak? Gitu ya. Ini pertolongan pertama pasien siap. Ini mungkin singkatan baru kali ya, Pak ya. Siap. Ya, ini siap. Alhamdulillah ini jawabannya semuanya hampir betul ya. Jadi betul kata dari pertama yaitu jawaban dari Bapak Ardi yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Selamat Ibu Ardi mendapatkan door prize pertama dari sedekah rombongan. Nanti boleh silahkan langsung kontak nomor pendaftarannya Bapak ya di 0812. Ya, pertanyaan kedua siap-siap. Pertanyaan kedua yaitu ini pertanyaan yang mudah sekali tentunya ya di teman-teman yang bergerak di ranah kesehatan. Siapa Menteri Kesehatan saat ini yang menjabat? Ya, siap. Bukan saya, betul. Bukan Anda, Bapak. Siap, betul. Bukan saya. Luar biasa kalau Menteri Kesehatan datang ya di hari ini ya, siap. Ya, pertanyaan yang jawabannya pertama itu Kang Yana, tapi cuma Pak Budi. Ini Budi siapa, Pak? Budi Budiman, Budi Bambang, Budi siapa, Pak? Banyak ya, jadi nanti takutnya mau ditafsir seperti itu. Ya, Budi Gunadi Sadikin, Bu. Kak Budi Gunadi Sadikin, Bu. Mantap, ya Ibu. Mohon maaf tapi yang dihitung yang di kolom chat Ibu. Tapi betul ya. Nanti lain kali di kolom chat ya Ibu ya. Jadi betul jawabannya adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi yang sudah ketik tuh Bu. Jadi yang jawaban Ibu Sofa Wardah ya, silakan nanti bisa diklaim hadiahnya ya Ibu ya. Nah ini yang terakhir, tapi jangan khawatir nanti kita akan ada sesi selanjutnya ya. Ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Ini jawabannya agak panjang, tapi saya harapannya jawaban yang paling mendekati benar ya. Jadi yang lengkap, yang karena ini jawabannya kayak esai gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa tulisan ambulans di bagian depan mobil itu terbalik?
Ya. Ya, betul. Ya, ini Mas Faisal bilang kacau. Kenapa nih, Mas? Ini Pak Pri agak terlihat dari kaca spion. Ini Ibu Alifa agak terbaca di spion. Ya, Mas Nurman juga siap ini. Jadi banyak yang betul ya jawabannya ya. Tapi kita ambil yang paling pertama ya, yang paling gercep. Ibu Alifa selamat agak terbaca di spion ya Ibu ya. Jadi nanti silahkan rekan-rekan tadi ya 3 orang yang sudah menjawab dengan benar dan paling cepat silahkan nanti bisa konfirmasikan di nomor pendaftaran ya rekan-rekan pasti sudah bener mendaftar. nih, MC. Tadi yang Menteri Kesehatan siapa yang menang, Bu? Tadi sudah disebut ya Bapak ya, tadi yang menang siapa tadi ya. Yang nanti mungkin bisa dibantu oleh hostnya ya untuk menulis ininya tadi siapa saja yang sudah menjawab dengan benar nanti insya Allah Jangan kalah ngetik sama Teh Iva ini saya nih. kita nanti up ya siapa saja yang sudah dapat silahkan bisa konfirmasikan ke nomor pendaftaran ya di 0812 9669 0808. Baik. Ya, siap. Nah, ini karena sudah mulai panas, sudah mulai fresh lagi ya. Jadi kita kembali lagi ke acara inti kita vibrasi. Kali ini kita akan mengangkat tema optimasi usaha dengan komunikasi efektif. Dan tentunya tema ini sangat dekat sekali ya dengan rekan-rekan Kurir Sedekah Rombongan yang memang banyak diantaranya itu pebisnis ya yang memang merintis usaha juga dan juga para sedekaholic juga yang alhamdulillah beberapa sedekaholic banyak yang juga mendaftar ya pada malam hari ini untuk mengetahui ilmu-ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Gani. Nah, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu video profil dari Ibu Gani yang nantinya akan dibantu oleh Kak Mei. Silakan Kak Mei untuk video profilnya silakan dapat ditampilkan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi sudah sama-sama kita perhatikan ya rekan-rekan ya dari video profil dari Ibu Gani selaku pembicara pada malam hari ini dan izinkan saya untuk memperkenalkan secara lisan ya. Jadi izinkan saya untuk membaca profil beliau terlebih dahulu sebelum kita nanti undang bersama-sama untuk kita berdiskusi dan juga bercengkerama bersama. Jadi beliau ini Ibu Roziana Gani merupakan lahir di kota Pemalang ya dan beliau itu menempuh pendidikannya di Diploma Akuntansi Poltek Undip tahun 93 dan beliau saat ini merupakan ibu dari 4 orang anak yang Masya Allah anak-anaknya luar biasa prestatif seperti ibunya ya. Jadi anak pertama itu sudah lulus dari program beasiswa Universitas Utara Malaysia yang kemudian saat ini telah bekerja di Rumah Sakit Ridho Salma dan juga melanjutkan program S2-nya. Tidak kalah prestatif saat ini masih menempuh jenjang pendidikan ya kuliah dengan program beasiswa Universitas Istanbul Bahatain Zain dari jalur Hafizah pemegang 3 sanad Masya Allah dan sekarang menjadi wakil ketua PPI Istanbul dan kemudian Masya Allahnya lagi anak ketiga dan keempat juga Masya Allah semuanya juga hafiz ya. Jadi hafizah semua dan saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Al-Wildad Islami International School. Nah, kemudian sahabat semuanya rekan-rekan sedekaholic sekalian, beliau ini Ibu Roziana sudah 18 tahun ya bekerja sebagai profesional, karyawan yang sudah mulai merintis begitu sejak di bangku kuliah sebagai freelance di PT Asra Honda, di PT Nyonya Menir dan juga di sempat menjadi guide juga di Museum Jamu Nyonya Menir dan kemudian beliau juga melanjutkan
pekerjaan profesionalnya ya setelah menikah seperti di PT Astra Isuzu Mobil, perusahaan Jepang, dan bahkan pernah mendirikan dan juga membangun sekolah internasional. Dan di masa berjuang tersebut di sela-sela waktunya beliau juga membangun, mengelola usaha konvensional, franchise, dan juga multi level builder. Dan akhirnya saat ini seperti yang kita ketahui semuanya ya bahwasanya saat ini Ibu Roziana Gani saat ini menjadi owner, direktur utama dari Rumah Sakit Ridho Salma Bekasi, yaitu rumah sakit pertama, rumah sakit syariah pertama di Kabupaten Bekasi. Masya Allah, dan tidak kalah lagi beliau juga merupakan owner unit usaha Alfamart. Kemudian beliau juga mendirikan dan menjadi pembina Yayasan Ridho Salma Akbar di bidang kesehatan, dakwah, pendidikan, dan insya Allah juga beliau punya rencana untuk membangun rumah tahfidz, musola binaan, sekolah diploma syariah untuk analisis lab, fisioterapi, radiografer, farmasi. Dan Masya Allah beliau juga saat ini sedang mendirikan dan menjadi komisaris PT Paulo Harapan Medika yang mendirikan klinik syariah. Masya Allah luar biasa ya deretan jenjang karirnya, Masya Allah profesional sangat luar biasa sekali. Dan hal itulah yang akhirnya mengantarkan beliau saat ini mendapatkan beberapa penghargaan rekan-rekan sekalian, yaitu The Best Peserta Penataran Poltek Undip, The Best Latihan Dasar Kemiliteran Poltek Undip, Leaders Club di Kling Internasional, penggerak program Jaulah Aqsa, dan baru-baru ini di tahun 2022 beliau mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Izinkan saya untuk menyebutkannya satu persatu. Yang pertama yaitu Wanita Inspiratif Indonesia 2022 di World Appreciation Association. Kemudian penghargaan kedua yaitu Successful Women in Leadership Award 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bersama Media Tama Award Magazine. Dan yang ketiga yaitu Inspiring Professional and Leadership Award 2022 dari Indonesia Award Magazine. Masya Allah luar biasa sekali, di pertengahan tahun 2022 sudah mendapatkan 3 penghargaan, dan kita juga akan menantikan pasti banyak penghargaan lainnya yang akan mengikuti insya Allah. Nah, insya Allah nanti pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyapa dan juga belajar bersama Ibunda Gani untuk membahas optimasi usaha dengan komunikasi efektif. Kita akan belajar bagaimana sih prakteknya, bagaimana strategi dan perencanaannya, bagaimana apa saja hambatan yang akan kita lalui mungkin, dan bagaimana cara untuk melampauinya ya, untuk bisa melewati hambatan-hambatan tersebut. Ya insya Allah itu semua kita akan bahas, dan insya Allah semoga bisa berdampak kepada usaha atau bisnis yang saat ini rekan-rekan sedang jalani. Ya langsung saja kita sapa bersama-sama Ibu Gani. Assalamualaikum Bu Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tembus langit untuk semuanya. Barakallah. Masya Allah, salam Waalaikumsalam. tembus langit. Salam tembus langit. Salam tembus langit Bu Haji. Salam tembus langit. Bu Haji. Langsung disambut ya oleh rekan-rekan kurir relawan dan juga kaholik ya. Salam tembus langit Ibu. Ibu Gani. Salam kenal Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Gani, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah. Bu Gani, bagaimana kabarnya saat ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allah Masya Allah. Jadi Semangat ini sekali ya Bu Haji. semangatnya luar biasa sekali dan patut kita Harus. tiru ya. Jadi membicara kita semangat, insya Allah kita sebagai pendengar juga semangat nih Ibu Gani ya untuk sama-sama menimba ilmu ya bersama dengan Ibu Gani. Masya Allah. Semangat. Semangat. Baik Ibu Gani, lagi insya Allah nanti kita akan belajar bersama ya Ibu ya terkait komunikasi efektif. Insya Allah nanti kita akan mengawali dengan materi dasar terlebih dahulu ya. Insya Allah Bu Gani nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan rekan-rekan dapat Ya. tuliskan dari Rumah Sakit Ridho Salma, dan berapa yaitu alat rumah tangga yang tentunya sangat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kalau saya boleh sebutkan Bu Gani? Boleh, Masya Allah. Nanti kita punya 7 dispenser ya teman-teman ya, 7 dispenser yang insya Allah kita akan kirim ke rumah rekan-rekan sekalian. Luar biasa. Bisa Bu Haji, tulis berkah selalu ya. Bu Haji. Masya Allah. Ini bisa tulis.
sepertinya sudah pada tidak sabar Ibu Gani untuk mendengar materi dari Ibu Gani. Silakan Ibu Gani, waktu dan tempat kami Terima kasih Kak persilahkan. Fitri. Sama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tembus langit. Salam tembus langit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah, kasih sayang Allah yang luar biasa diberikan kepada kita semuanya, dipertemukan untuk kita bersilaturahim. Sudah cukup lama tidak bertemu dengan para saudara-saudara kursus sedekah rombongan yang luar biasa. Dan selawat senantiasa panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para Insya Allah kita semua para rombongan, para pembelajar sejati, Insya Allah akan senantiasa mendapatkan syafaat terbaik dari Rasulullah SAW di dunia dan akhirat kelak. Amin Allah. Amin ya Allah ya Allah. Untuk kebahagiaan tersendiri ya bagi saya pribadi hari ini, diizinkan oleh Allah ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan terus menginspirasi, akan menyemangati, yang akan mencambuk, memotivasi, dan mendoakan tentunya untuk saya pribadi dan kita semua tidak lelah untuk bisa bergerak, tidak lelah untuk berbuat sesuatu, tidak lelah untuk kita mempersiapkan untuk pulang ke kampung akhirat dengan insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dan mampu. Yaitu siapa? Amin. Para kode sedekah rombongan dan para pembelajar yang hadir pada acara vibrasi malam ini. Takbir untuk semua. Bu Haji. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kang Sabtuari, pendiri dan juga pembina dari Komunitas Rombongan. Terima kasih kepada Kang Wira, terima kasih kepada Kang Yana, terima kasih kepada panitia vibrasi, kami, Kak Fitri, semua kursus sedekah yang luar biasa, kepada semua tim mitra Rumah Sakit Hidup Kasama, dan semua pembelajar sejati yang hadir pada kesempatan vibrasi ini. Tentunya pada kesempatan kali ini izinkan ya Fakir Sigani ini akan sama-sama belajar. Jadi pada kesempatan ini bukan saya sebagai guru, bukan saya mengajari, izinkan sekali lagi hanya ingin berdiskusi, berbagi sesuatu yang insya Allah kita bisa dan mampu, berbagi sesuatu yang mungkin selama ini saya lakukan, karena itu mungkin saya koreksi. Saya bukan seorang pakar, sangat naif dan jauh dari kata pakar. Hanya adalah pembelajar dan praktisi dari apa yang kita pelajarin. Semoga sharing kesempatan kali ini bermanfaat ya untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya. Amin. Siap belajar? Siap, Bu Haji. Siap? Semangat. Bismillah. Allah. Mantap. Allah. Baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan kita akan sharing tentang komunikasi. Dan lebih spesifiknya adalah tentang komunikasi efektif untuk mengoptimisasi usaha. Tapi mungkin saya bisa lebih general, tidak hanya kepada unit bisnis, karena sebetulnya komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting, sangat fundamentalis, atau sangat mendasar yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai pribadi, sebagai hamba Allah. Seperti kita ketahui, komunikasi itu bisa saya ibaratkan, hidup adalah seperti rumah. Hidup ya, kita kan hidup saat ini di dunia. Dan rumah akan berdiri membutuhkan sebuah fondasi. Fondasi itu apa? Kita umpamakan adalah sebuah komunikasi. Sehingga bisa dibayangkan rekan-rekan semuanya, manakala kita tidak bisa memiliki sebuah komunikasi, maka bangunan yang berdiri di atas fondasi tersebut bisa ada gambaran, bisa jadi hancur, bisa jadi tidak bisa bertahan lama, tidak kokoh, tidak tangguh, dan tidak bisa mempunyai fungsi rumah itu sesungguhnya. Itulah diibaratkan sebuah komunikasi. Sehingga layak dan patut untuk kita semua ingin menjadi pribadi yang lebih baik, hamba Allah yang senantiasa ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sesama, tidak bisa dipungkiri. Kita harus memutuskan
mempunyai satu keterampilan dalam hidup kita, yaitu keterampilan berkomunikasi. Seperti teman-teman ketahui, apa itu sebenarnya komunikasi? Komunikasi itu sebenarnya proses, sekali lagi, proses, yaitu penyampaian sebuah ide, informasi, pikiran, masukan, atau mungkin pendapat yang kita punya kepada orang lain. Kita diposisikan sebagai sender atau pengirim sebuah pesan, baik ide, pikiran, saran, dan segala sesuatu kepada lawan bicara kita. Yaitu sebagai komunikan. Nah, dalam teliti baru kita akan masuk dengan pengertian, pemahaman tentang sebuah komunikasi efektif. Baik, teman-teman bisa dilihat di dalam slide yang mungkin saya persiapkan. Sekali lagi izinkan ya, bukan mengguruin, tapi hari ini ingin berbagi saja kepada rekan-rekan sekalian. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah suatu pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. Sekali lagi, perubahan sikap sehingga akan terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Tadi kalau komunikasi hanya proses, kita menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Tapi tidak ada satu goal setting. Apakah kualitas komunikasi kita bagus atau tidak. Nah, untuk melihat kualitas komunikasi kita bagus atau tidak, itulah maksud mendasar dari sebuah pemahaman, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan terjadi apabila seperti apa? Pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak akan salah persepsi dan memiliki pengertian yang sama terhadap satu pesan. Intinya rekan-rekan, komunikasi efektif bisa dikatakan efektif, bisa dikatakan sukses. Formulariumnya atau rumusnya sangat sederhana. Apa itu? Cuma satu. Bahwa tujuan dari penyampai pesan kepada lawan bicara atau kepada receiver atau kepada orang yang kita beri informasi itu tercapai. Tolong itu digarisbawahi. Formula atau rumus bahwa kita bisa melakukan assessment, kita bisa melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri. Apakah kualitas komunikasi kita efektif? Apakah komunikasi kita berjalan dengan baik? Apakah kualitas komunikasi kita sukses? Parameter sederhana, yaitu tujuan kita sebagai penyampai pesan itu tercapai. Bicara tujuan pastinya masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin kita secara personal sebagai anak menyampaikan ke orang tua dengan kualitas komunikasi efektif bisa menyampaikan maksud dan tujuannya. Seorang orang tua kepada anak menyampaikan komunikasi efektif dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, tercapai, berarti kita sukses. Seorang profesional, mungkin kita seorang leader, seorang pimpinan, bagaimana kita bisa membimbing, mendidik, mengarahkan, memotivasi kepada tim kita sehingga teamwork-nya kuat, solid, dan berprestasi, maka kualitas komunikasi kita efektif. Atau bahkan mungkin kita sebagai penjual, pembisnis, kita punya produk, kita bisa menyampaikan produk itu dengan baik dan benar, speknya betul, kualitasnya betul, harganya jelas, sehingga detail informasi yang kita sampaikan, dan akhirnya tujuannya bisa tercapai. Apa? Lawan bicara kita atau prospek kita hanya mengambil keputusan untuk mau membeli barang kita. Jadi intinya sekali lagi yang boleh teman-teman underline untuk bisa mengukur diri kita, ya, apakah kualitas komunikasi efektif kita bagus, yaitu sederhana. Apakah tujuan kita tercapai? Kepada lawan bicara kita. Karena itu tolong, manakala memang kita sudah mahir kelak ya insya Allah, karena memang komunikasi ini sesuatu yang tidak hanya bisa kita pelajari rekan-rekan. Paling utama komunikasi bisa kita dapatkan, terutama komunikasi efektif adalah kemampuan kita dalam praktis, exercise, berlatih,
berlatih, mungkin kita gagal di pertama, latih lagi, gagal yang kedua, latih lagi, gagal yang ketiga, sampai quality komunikasi efektif kita tadi, bahwa tujuan kita menyampaikan informasi dengan semua profesi, dengan semua posisi kita tercapai. Insya Allah bisa dipahami rekan-rekan? Oke, next. Tujuan komunikasi efektif ada beberapa hal. Pertama, pastinya dong membangun kepercayaan atau trust. Ini penting sekali. Ya, saya tekankan, kalau betul-betul kita mengambil keputusan dalam hidup mau sukses dunia dan akhirat, wajib hukumnya kita mengasah keterampilan komunikasi efektif kita. Karena bisa diterapkan untuk semua elemen dalam kehidupan kita, semua posisi, profesi apapun di dunia kita, itu sangat diperlukan kemampuan komunikasi efektif. Pertama, untuk membangun kepercayaan atau trust, pasti kita sebagai anak dipercaya oleh orang tua. Kita sebagai orang tua dipercaya oleh anak. Kita sebagai profesional dipercaya oleh teamwork kita. Kita sebagai pembisnis dipercaya oleh klien atau customer kita. Kita sebagai profesional juga dipercaya oleh klien-klien kita. Jadi intinya, tujuan komunikasi pastinya, ayo untuk membangun kepercayaan dari pihak eksternal. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Pastinya ya, kalau kita berharap dengan kemampuan komunikasi efektif, kalau bisa nggak ada masalah deh. Kita sudah bisa ada empati, ada peduli, ada suatu potensi masalah, maka dengan kemampuan, keterampilan komunikasi efektif, kita bisa mencegah permasalahan itu bisa timbul. Mungkin sebuah istilah yang biasa saya terapkan ya, ada masalah besar, kalau bisa dikecilkan. Kalau kecil, kalau bisa dihilangkan. Nah inilah dengan kemampuan komunikasi efektif kita. Termasuk pada saat memang kita qadarullah harus ada masalah yang kita hadapin. Ini kembali lagi, diperlukan komunikasi efektif. Mungkin yang tadinya dia emosional, yang tadinya mengambil keputusan yang di luar kendali kita. Namun karena kita mempunyai keterampilan komunikasi efektif, dapat menghandle dengan baik, dengan bijak, dengan sabar, dengan ikhlas, kemudian kita nyaman menjadi pribadi yang asik untuk beliau berkeluh kesah, maka apa yang terjadi? Masalah itu sendiri akan bisa diatasi sehingga mungkin komplainernya sebagai contoh, dia tidak akan mengambil keputusan di luar kendali yang seperti kita harapkan. Kemudian yang ketiga, berfungsi untuk menambah networking. Ini penting. Istilah networking itu bukan hanya untuk dunia bisnis sebetulnya. Semua posisi dalam kehidupan kita sangat dibutuhkan networking. Itulah inti dari sebuah silaturahim sebetulnya. Dengan kita silaturahim memperbanyak rezeki, itu identik dengan networking. Nah, itu sangat diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi. Mungkin misalnya kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pembisnis, dengan kemampuan berkomunikasi efektif kita bergaul dengan semua elemen, bergaul dengan semua orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda, bergaul dengan semua. Apa yang terjadi? Membuat pribadi kita pribadi yang asik, yang hangat, dan memberikan satu problem solving. Karena inti sebuah komunikasi efektif adalah tadi ya, salah satu hal untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan adalah kita menjadi pribadi yang asik dulu nih, yang hangat dulu. Sebagai contoh ilustrasi dulu, saya sebagai seorang pemdi dan pembangun di sebuah sekolah internasional. Di situ yang saya hadapi adalah orang-orang tua murid pastinya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Di awal namanya saya belum punya pengalaman, mereka sangat membutuhkan satu penjelasan yang detail, kemudian satu jaminan bagaimana anaknya bisa sukses nanti di sekolah yang baru didirikan. Maka apa yang kita lakukan? Kita punya networking, yaitu dengan seorang konsultan, dengan seorang pihak dinas pendidikan, maka saya dibekali dengan beliau-beliau dari pihak dinas pendidikan, membekali saya dengan keilmuan, bagaimana dengan silabus, bagaimana dengan kurikulum, bagaimana dengan metodologi pembelajaran, kemudian konsultan pendidikan juga seperti itu, maka kita bisa menyampaikan dengan baik kepada calon atau prospek orang tua murid, dan akhirnya prospek tersebut berani mengambil keputusan meskipun sebetulnya itu sangat berat karena baru sekolah
merupakan sekolah baru yang belum punya lulusan, yang belum punya track record, dan pasti belum ada jaminan apakah memang anaknya bisa sukses atau tidak. Tapi inilah namanya diperlukan networking. Profesi apapun ya, pribadi ataupun profesional ataupun seorang pembisnis, sangat diperlukan sebuah networking. Inilah tujuan sebetulnya komunikasi efektif. Semakin banyak networking, semakin kuat networking, semakin sukses. Insya Allah kita meraih tujuan kita. Kemudian yang keempat adalah teamwork. Teamwork apapun, dalam dunia keluarga, pribadi, kita semakin solid dengan keluarga kita, semakin solid dengan pasangan kita, semakin solid dengan anak-anak kita, semakin solid dengan keluarga, dengan orang tua, atau di lingkungan yang terkecil. Dengan lingkungan sosial, kita semakin solid dengan tetangga, di organisasi, di komunitas, di perusahaan kita sebagai profesional, atau sebagai seorang profesi, bahkan mungkin sebagai seorang pembisnis. Dengan kualitas komunikasi yang bagus, kita bisa menyampaikan visi misi yang jelas. Kita bisa mengarahkan, membimbing, mendidik, mensupport kepada tim kita untuk bergerak bersama-sama, kiri-kiri, kanan-kanan. Kemudian kalaupun ada kendala dan masalah, kita bisa membantu memberikan satu problem solving. Maka insya Allah tujuan dari kita membangun usaha pelan pasti akan bisa tercapai. Kemudian yang kelima, meningkatkan value diri atau confidence. Pasti dong, dengan kualitas komunikasi efektif, maka kita punya keterampilan hidup. Karena saya katakan ya, komunikasi efektif itu adalah suatu keterampilan dan seni yang itu bisa kita dapatkan karena jam terbang. Nggak ada ya kita bicara begitu lahir terus kita punya mahir. Kadang orang berbicara, iyalah Bu Gani mah pandai ngomong, pandai ngoceh. Mungkin dari lahir udah kayak gitu dari orok. Tidak, setiap orang sama. Allah kasih modal yang sama. Yang beda apa? Yang beda satu, apakah dia mengambil keputusan untuk mau berproses, berlatih, belajar? Ya, dan yang kedua, apakah dia mau menjaga keistiqomahan dalam belajar tersebut, dan yang ketiga, apakah dia mau berdoa, ibaratnya mau melakukan marketing atau ikhtiar langit yang terbaik. Ya, nah sama dengan keterampilan komunikasi efektif. Intinya apa? Kita terus berlatih. Mungkin pada saat kita pelatihan pertama kita diketawain. Latihan kedua kita tidak didengerin, latihan yang ketiga nyumin, latihan yang kelima mungkin kita ditinggalin. Gak apa-apa, kata Soichiro Honda, 99 itu akan gagal. 1, sukses itu sendiri. Jadi ayo, kesuksesan masing-masing pribadi beda-beda, karena karakter masing-masing orang juga beda-beda. Jadi mungkin saya bisa meraih dan saya merasa confidence dengan kualitas komunikasi efektif saya di latihan yang ke-20 bisa jadi. Nah, bisa jadi mungkin dengan rekan-rekan bisa latihan berapa? 25, 30, 33, 50, bahkan mungkin tadi sampai ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Bu, sampai kapan? Sampai betul-betul kita meraih sukses yang kita mau, yaitu bisa menyampaikan tujuan kita dan bisa tercapai tujuan kita dalam berkomunikasi tersebut kepada orang lain. Parameter, orang itu mau melakukan apa yang kita arahkan, orang itu mau menjalankan apa yang kita sampaikan, orang itu mengambil keputusan terhadap apa yang kita informasikan. Oke? Yang keenam, memajukan organisasi atau tempat kerja. Pastinya, dengan quality komunikasi efektif ini tujuannya apa sih? Kalau kita bicara secara profesional, seorang pimpinan dalam organisasi, kita punya tim. Kita punya rekan secara struktur, ada secara horizontal, ada secara vertikal. Maka kita harus bisa menggandeng semuanya, berkomunikasi bagus kepada tim kita. Kita paham, kita mengerti, kita siap untuk memberikan problem solving kepada tim kita. Manakala dia ada kesulitan, maka dengan kualitas komunikasi kita efektif yang bagus, akan membuat nyaman bagi tim kita berkeluh kesah, kemudian dia menyampaikan kendala-kendalanya, dan dia semangat juga untuk termotivasi oleh ide, masukan-masukan dari kita, hanya tanpa sadar bisa menggerakkan kepada tim kita, kemudian juga bisa berkoordinasi dengan baik kepada rekan kerja kita, maka tanpa sadar efeknya adalah
kita akan memajukan organisasi kita. Ya, di mana kita bekerja. Kalau dunia bisnis pasti kita saat ini, misalnya saya saat ini alhamdulillah dengan izin Allah mengelola sebuah rumah sakit. Secara struktural kita punya struktur yang memang di situ banyak unit yang kita punya, banyak orang yang bergabung dengan berbagai latar belakang yang ada. Dan ini satu seni, kembali lagi ya, komunikasi itu seni. Untuk bagaimana kita bisa menyampaikan, menggerakkan, membimbing, memotivasi, dan bisa bergandeng tangan kepada tim kita untuk bersama-sama mencapai visi, misi, organisasi itu sendiri, sehingga insya Allah tanpa sadar sukses akan kita dapatkan. Amin. Next, Amin. komunikasi efektif itu punya elemen. Ya, ibaratnya bagian-bagian penting yang terdapat di dalam komunikasi efektif itu sendiri. Ibaratnya sebetulnya inti, elemen itu inti. Apa sih inti dari komunikasi itu? Inti dari sebuah komunikasi adalah cuma satu, yaitu pesan. Sekali lagi apa? Pesan. Ini yang menjadi parameter utama atau elemen utama sebuah komunikasi efektif. Karena pesan dari saya sebagai komunikasi saat ini posisi saya sebagai penyampai pesan dalam jumlah audien atau kelompok bisa jadi. Tapi bisa jadi kepada one by one antara personal dengan personal. Tapi ujung-ujungnya sama. Baik antar personal, baik kelompok, baik audiens, ujungnya cuma satu. Ada sebuah pesan yang harus disampaikan, ya, supaya apa? Berharap tujuannya tadi apa? Efektif. Pesan itu diterima dengan baik, pesan itu dimaknai dengan baik, pesan itu dijalankan dengan baik, dan pesan itu mengarahkan atau membantu untuk mengambil sebuah keputusan. Pesan seperti apa, Bu Gani? Ada 6 hal. Pertama, pesan itu yang jelas. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang kali lebar kali tinggi, tidak usah kita terlihat hebat di lawan bicara kita. Yang terpenting adalah pesan itu dimengerti, dipahami, dan langsung ditangkap maksud dan tujuannya. Sehingga tanpa sadar, otak bawah sadar kita langsung bereaksi, berespon, sehingga untuk mengambil keputusan dengan sebuah aksi. Yes, saya mendengarkan. Yes, saya memahami. Yes, saya mengerti. Yes, saya melakukan. Yes, saya mengambil keputusan. Oke, jelas sekali lagi. Kemudian yang kedua, pesan yang benar. Karena kita harus kredibel. Nggak boleh kita berani-berani menginformasikan pesan yang salah. Pesan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi, dengan kualitas komunikasi efektif membuat diri kita targetnya adalah apa tujuannya? Kredibel atau dipercaya. Dipercaya sebagai seorang anak dalam pandangan orang tua. Dipercaya oleh anak pada saat kita sebagai orang tua. Dipercaya sebagai tetangga yang baik dalam lingkungan sosial. Dipercaya dengan baik dalam lingkungan organisasi kita. Dipercaya dalam lingkungan profesional dengan tim, dengan atasan, dengan rekan. Kita menjadi pribadi yang kredibel. Ya, atau bahkan dalam dunia bisnis penting. Nomor 1 kalau bisnis adalah ini. Kita harus berkata yang baik, benar, jujur. Meskipun kadang-kadang tidak nyaman, tidak asik, tidak enak, tapi itu membuat diri kita kredibel dan punya value yang jangka panjang. Ya. Yang ketiga, pesan itu komplit. Jangan setengah-setengah. Sebagai contoh, mungkin kita ilustrasikan sebagai seorang profesional. Karena dulu saya 18 tahun profesional. Saya harus menyampaikan pesan dengan baik kepada tim saya. Yaitu sebagai contoh saya harus menggerakkan tim mempunyai program yang jelas dari A, B, C. 3 saja. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus komplit, detail, spesifik. Karena tadi kemampuan masing-masing orang beda-beda. Lawan bicara kita beda-beda, latar belakang kita beda-beda. Maka yang terjadi adalah informasinya kita harus komplit. Oke? Sehingga tidak salah persepsi dan tidak salah paham. Berikutnya, pesan harus tepat. Tepat semuanya. Tepat orang, tepat sasaran, tepat waktu, tepat untuk tempat.
Nah, ini untuk latihan ya, supaya apa? Informasi kita sampaikan bisa maksimal dan tercapai. Yang kelima, pertimbangkan komunikan atau penerima. Yes, karena latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang mungkin dari latar belakang bahasa, pendidikan, suku, bahasa, mungkin kepribadian. Maka yang perlu kita lakukan, pelajari dulu nih latar belakang dari lawan bicara kita, sehingga kita akan lebih bijak untuk dalam berkomunikasi. Yang keenam, pesannya tepat waktu. Sebagai contoh, kita mau jualan, jangan sampai kita ngobrol tentang jualan atau menginformasikan tentang produk kita di malam hari yang waktunya tidur. Itu sebagai contoh. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan baik, benar, sehingga tujuan komunikasi efektif itu tercapai. Next. Kemudian tidak bermakna ganda, ambigu. Jangan terkesan kita hebat di dalam lawan bicara, nggak penting. Yang penting adalah tadi tujuan kita tercapai. Sehingga hindari ya kata-kata yang bermakna ganda. Mungkin faktor suku, bahasa, bangsa. Bisa jadi seperti itu, betul? Atau mungkin faktor pendidikan. Dengan punya persepsi-persepsi yang antara saya sebagai penyampai informasi dengan lawan bicara saya yang menerima informasi mempunyai persepsi dan makna yang berbeda. Terakhir, dapat diterima oleh komunikan. Yes, ini ujung tombaknya. Ini tujuan akhirnya. Kalau sehebat apapun kita ngoceh A sampai Z, ternyata lawan bicara kita tidak paham apa yang kita sampaikan, nothing, zero. Berarti parameter utama yang terpenting adalah kita bisa menyampaikan pesan itu kepada lawan bicara kita. Next. Apa sih Bu Gani keterampilan yang mesti diperlukan dalam komunikasi efektif? Karena tadi ya komunikasi efektif adalah sebuah seni keterampilan. Kalau kita bicara keterampilan, kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Pertama, upgrade pengetahuan atau wawasan atau informasi. Wajib untuk kita semuanya selalu update informasi ya. Supaya apa? Manakala kita ngobrol dengan lawan bicara kita menjadi pribadi yang asik, yang hangat, dan diterima. Kalau saya dulu waktu di SPG Honda ya, dapat satu istilah yang sampai sekarang terkenal banget. Di mana mentor saya bicara, kamu jadi orang jangan haheho ya. Apa tuh haheho? Sedikit contoh, misalnya lagi bicara, kamu tahu nggak produk ini? Hah? Kalau produk ini? Kalau ini? Haheho. Aduh, kalau seperti itu, lawan bicara kita langsung meninggalkan kita dan akhirnya tujuannya tidak tercapai. Oke? Nah, termasuk juga informasi update yang terbaru, sedang apa, kenapa, mungkin dalam Ipolexas Budam Kamnas, gak ada salahnya loh kita dulu mungkin zamannya saya pakai koran, kalau sekarang kan ada pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Google dan segala sesuatunya. Maka yuk kita perkaya terus wawasan kita agar kita bisa memberikan atau menjadikan sebagai pribadi yang hangat dengan kualitas komunikasi efektif. Dan yang terpenting bisa juga menjadi problem solving atas lawan bicara kita. Kedua, keterampilannya berbahasa verbal dan non-verbal. Atau apa itu verbal? Verbal adalah kemampuan pesan yang kita sampaikan. Ini adalah kemampuan verbal. Ya, non-verbal adalah visual dan vokal. Vokal adalah suara yang disampaikan. Contoh, saya saat ini menyampaikan yaitu dengan intonasi, artikulasi bahasa yang jelas. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ini kualitas suara. Ya, vokal. Kemudian kualitas visual, body language. Bagaimana mata kita, bagaimana mulut kita senyum, mengangguk, bagaimana kepala kita, bagaimana bahu dan pundak kita, bagaimana tangan kita pada saat berbicara. Pantang pada saat kita berbicara seperti ini, jumowo. Udah pasti, assalamualaikum, say goodbye saja. Oke, jadi ini adalah exercise, dan exercise. Perhatikan betul kemampuan berbahasa verbal dan non-verbal kita. Ketiga, pandai mendengarkan dan memahami. Ini penting. Ini sama dengan yang klausul elemen yang 4, kecerdasan emosional. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Untuk bisa mempunyai keterampilan 3 dan 4 tadi, yaitu kita harus pahami diri kita terlebih dahulu. Manakala kita bisa pahami diri kita, maka kita pertama akan menemukan kekuatan dan kelebihan kita. Yang kedua, kita memahami apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Maka pada saat kita menemukan apa yang kita tidak suka, itu juga terjadi pada lawan bicara kita. Apa yang kita suka, itu juga terjadi
pada lawan bicara kita. Maka ini bisa untuk melatih empati, peduli, simpati, ya, dan melatih semuanya kecerdasan emosional kita. Sebagai contoh, kita mau dihargai, kita mau dimengerti, kita mau didukung, kita mau dilibatkan. Maka lakukan itu kepada lawan bicara kita. Maka dengan seperti itu, insya Allah tujuan dari komunikasi efektif itu sendiri tercapai. Next. Kemudian self-efficacy, apa itu? Keyakinan diri atau afirmasi. Dulu saya sering lakukan, manakala saya mau memulai komunikasi, kadang-kadang kita nggak mood ya, atau lagi nggak fokus, nggak konsentrasi, atau mungkin kita nggak confidence misalnya. Aduh, saya mau bicara nih dengan yang latar belakangnya es tuntung, es mambu, es teler, padahal gua nggak es-esan gitu. Gimana? Lakukan self-efficacy, keyakinan diri. Saya pakai kaca, saya katakan di depan kaca, saya hebat, saya luar biasa, saya amazing, saya awesome, saya hebat dan bisa. Nah, itu untuk apa? Meyakinkan bahwa saya bisa kok berkomunikasi dengan orang lawan bicara yang mungkin di awal membuat saya minder. Ya, ini keterampilan untuk terus kita tanamkan. Keenam, pasti confidence. Karena dengan confidence akan membuat apa? Body language, postur kita, intonasi, artikulasi, dan kita bisa punya kemampuan untuk problem solving itu akan semakin besar. Jadi dipastikan teman-teman ya, manakala akan berkomunikasi, pastikan dulu tadi keterampilan-keterampilan yang sudah kita sampaikan di atas, termasuk confidence. Wajib. Kalau nggak confident, lentruk, kita hanya kalau saya istilahnya biasanya 7L. Lati, lesu, loyo, lemalung, leto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ludes semuanya, ya. Kemudian yang ketujuh, pilihlah media yang tepat. Karena media itu sangat mempengaruhi. Tadi ya, komunikasi ada yang verbal, ada yang visual, ada yang vokal. Pasti porsinya berbeda-beda. Nanti deh di sesi berikutnya kita akan bisa lebih detail media-media itu seperti apa yang harus dipilih, Bu. Kalau kita pakai verbal, kalau pakai kita visual, kalau kita pakai vokal. Oke, next. Hambatan komunikasi ini penting. Tolong ya teman-teman, bisa dipahami dan ini karena sesuatu yang harus kita hindari. Sekali lagi, sesuatu yang harus kita pahami, kita mengerti, dan hindari. Apa, Bu? 1, hambatan kata yang melibatkan bahasa. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti ya. Tidak usah terlihat kita hebat. Ngecut terus AZ pakai bahasa Inggris. Padahal di depan kita lawan bicaranya orang Cikedokan. Apa yang bisa diterima? Rasanya tak tersampaikan. Just enough, ya. Sudah cukup, nggak perlu. Gitu. Jadi kita harus pandai memahami latar belakang dari lawan bicara kita sehingga kita bisa menempatkan diri dengan baik. Kedua, hambatan yang melibatkan latar belakang pendidikan komunikan. Banyak. Di sini bisa usia, misalnya kita anak, ya saya anak muda deh, ngobrol sama orang tua. Gayanya gue, elu, diterima enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya setidaknya ingge, siap. Karena kita berhadapan dengan orang yang lebih tua. Atau sebaliknya, karena itu perhatikan latar belakang dari lawan bicara kita. Profesi, mungkin profesi di depan kita seorang dokter. Kita bicaranya tentang otomotif, nggak nyambung. Maka nggak menjadi pribadi yang asik dan pada akhirnya tujuan tidak tercapai. Bisa dimengerti rekan-rekan semua? Insya Allah ya. Ketiga, hambatan fisik banyak. Baik internal, eksternal. Internal dari diri kita. Misal, Bu, apa internal? Perhatikan faktor penampilan. Gak boleh ini bau ketek sehingga pada saat bau apa ini gitu ya, itu mengganggu. Ya, perhatikan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat kita berkomunikasi, please adalah sesuatu yang tidak harus heboh, tidak harus menor, tapi rapi, enak, jangan ada bau-bau yang mengganggu kualitas komunikasi. Sedangkan eksternal bisa dari faktor apa? Lawan bicara, mungkin dia dengan faktor
pendengaran, bisa ya. Jadi heho seperti itu. Atau faktor cuaca, ruangannya panas, dia komplain. Ditaruhnya di posisi atau ruangan yang panas. Wah, tambah bakar komplainnya. Berarti kita harus jeli. Kalau dia komplain, yuk kita cari ruangan yang dingin. Salah satunya seperti itu. Ini sangat mendukung untuk penyampaian tujuan, komunikasi efektif bisa tercapai. Bisa dimengerti? Insya Allah. Insya Allah. Yang terakhir, tips membangun komunikasi efektif dan efisien. 1, please, kuasai materi. Manakala bisa disesuaikan dengan profesi masing-masing. Dulu, saya seorang SPG, sales promotional girl. Suka tidak suka, padahal saya nggak suka otomotif. Saya harus belajar. Saya harus detail A sampai dengan Z. Speknya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa. Kemudian bagaimana perawatannya, kemudian bagaimana garansi. Misalnya seperti itu. Dan kita juga mempelajari tentang kompetitor. Sehingga pada saat mungkin kita berbicara dengan lawan bicara kita bisa memberikan informasi-informasi yang akurat sehingga kita kredibel, kita bisa diterima oleh lawan bicara kita. Kedua, mendengarkan lawan bicara. Wajib kudu. Enak nggak? Enggak. Itu yang saya lakukan. Karena mungkin lawan bicara kita ini membosankan. Ngomong aja. Itu sesuatu yang manusiawi. Setiap orang maunya bicara diri sendiri. Setiap orang tuh maunya dirinya diakuin. Suka tidak suka, kalau kita ingin menjadi pribadi yang asik, pribadi yang hangat, dan komunikasi efektif bagus, pandai mendengarkan. Sabar. Ikhlas. Insya Allah kita sudah sedekah, ya. Karena kita menyenangkan dan membahagiakan. Adapun tujuan itu adalah efek sebetulnya. Ini yang saya selalu lakukan pada saat saya jualan. Bismillah, tujuan saya tidak berjualan. Tujuan saya adalah saya diterima aja udah syukur. Nanti seiring proses yang saya jalani, efeknya adalah dengan terus berlatih, saya menjadi pribadi yang semakin mahir, semakin mengerti tentang orang, semakin sabar, semakin ikhlas, dan pada waktunya maka kita bisa menjadi satu problem solving untuk mereka, ya. Maka kita tanpa sadar mengambil hati lawan bicara kita dan mempermudah untuk mengambil keputusan. Oke? Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Gak boleh ya kita pakai pertanyaan tertutup, haram pamali. Sebagai contoh, bisa jadi ini pada saat kita berkomunikasi, lawan bicara kita masih nggak mood atau mungkin nggak menyenangkan, dan kita langsung berkata, kamu nggak sehat ya, kamu sakit ya. Ini sebagai contoh. Nanti pertanyaan kita tertutup dan itu menyakitkan. Kalau udah menyakitkan, udah hatinya tuh tercorek, hatinya itu terluka. Kalau terluka, kurang respect sama kita. Maka kita biasakan mengajukan pertanyaan yang terbuka. Misalnya, apa kabar hari ini Ibu? Apa kabar hari ini Bapak? Sepertinya sehat ya? Nah, jadi kita selalu menggunakan positive think. Positif itu nomor 1 ya, baik dalam tingkah laku, baik dalam ucapan, mau dalam pikiran, selalu. Ini kunci ya teman-teman semua, manakala kita berkomunikasi, wajib nomor 1 positif. Insya Allah tujuan akan tercapai. Berikutnya, membagikan informasi dengan jelas. Tadi ya sudah dibahas, nggak boleh panjang, nggak boleh lebar, detail yang penting ya, tapi spesifik, A, B, C, D dengan clearly, sehingga lawan bicara memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, minimalkan hambatan. Sudah paham? Tadi hambatannya berapa? 3. Berlatih ya sayang ya. Hambatan-hambatan itu diminimalkan. Automatically pada saat mau berkomunikasi, persiapkan dengan baik dan benar. Ternyata berkomunikasi tidak mudah ya. Benar nggak sih? Mudah, manakala memang kita berlatih terus, tanpa lelah, tanpa capek, sampai dengan kita menemukan passion-nya masing-masing. Karena komunikasi efektif gaya saya beda dengan teman-teman. Karena kita punya karakter yang berbeda. Beda. Yang keenam, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Tadi verbal ya, pesan yang disampaikan. Non-verbal apa? Vokal, artikulasi, intonasi. Tidak boleh panjang, tidak boleh lebar. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu over, bisa seperti itu. Kemudian intonasinya mudah dimengerti, postur, gestur itu juga diperhatikan. Dan yang tertuju, paling penting dari itu semuanya, apa itu? Terus belajar, terus berlatih, terus berdoa,
belajar, berlatih, berdoa, belajar, berlatih, berdoa, belajar, berlatih, berdoa, sukses pada akhirnya. Amin. Amin. Mungkin dengan rich, yaitu respect, menghormati dan menghargai, empati. Nah, empati ini metode rich adalah metode untuk teman-teman pahami formula akhir untuk kita semua. Ya, kita rangkum semua apa yang kita bahas dari A sampai Z tadi. Perhatikan teman-teman, formulariumnya adalah metode rich. Ingat ya, rich kaya. Ini sih enggak ya, rich tapi kita mau kaya, jadi kita mau benar-benar kaya hati, kaya network, akhirnya kaya rezeki, kaya pahala, insya Allah ya. Apa? Respect, menghargai dan menghormati, empati, tempatkanlah. Jadi kita menjadi pribadi yang pandai menempatkan diri. Kemudian A, komunikasi dengan baik ya. Clarity, harus jelas sekali lagi. Dan yang terakhir, humble. Sehebat apapun, bisa jadi kita es tuntung, es mambo, es teler. Kita bicara dengan seorang pemulung misalnya yang dia tidak es-esan. Pantang untuk kita meremehkan atau pantang untuk kita berkomunikasinya dengan yang tidak diharapkan. Jadi insya Allah dengan modal komunikasi efektif, kita semua akan meraih sukses di dunia akhirat. Amin. Dan sebagai penutupnya, saya mengambil dari Jesse James Garrett, dia juga berbicara, effective communication is a key factor in the success of your product. Bahasa Cikedokan. Yaitu dengan kualitas komunikasi yang efektif, kunci, sekali lagi, kunci untuk kita bisa meraih sukses di produk Anda. Semua produk bisa menjadi produk personal kita sebagai anak sukses, sebagai orang tua sukses, sebagai pribadi masyarakat sukses, berorganisasi sukses, profesional sukses, profesi sukses, sebagai pembisnis sukses, dan sukses untuk semua lini dan elemen dalam hidup. Amin. Ketahui, tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari, tidak ada keterampilan yang tidak bisa dilatih, tidak ada sukses yang tidak bisa kita raih, kecuali tidak ada keberanian untuk kita mengambil keputusan, keberanian untuk kita berlatih, persisten, konsisten dengan belajar, berlatih, berdoa, sedekah. Insya Allah sukses kita dapatkan. Amin. Mungkin itu yang Amin bisa ya Allah. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Amin. Mohon maaf kalau si Fakir Geni banyak kesalahan kekhilafan. Hanya itu yang mungkin bisa kita sharingkan. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, luar biasa. Mantap. Luar biasa Ibu Gani. Mantap betul. Terima kasih Ibu Gani atas materinya ya pada malam hari ini. Jadi kita semua tadi rekan-rekan sudah mendengarkan ya terkait materi awalannya. Jadi materi terkait komunikasi efektif itu apa, bagaimana, kemudian nanti tujuannya itu seperti apa sih komunikasi efektif, elemen-elemennya ada apa saja, keterampilan yang memang harus kita miliki agar kita bisa berkomunikasi efektif, kemudian hambatannya apa saja, dan tipsnya agar kita bisa melakukan komunikasi efektif itu seperti apa. Kita semua alhamdulillah sudah terjawab ya pada materi pada yang telah disampaikan oleh Ibu Gani, dan kita langsung melihat langsung ya rekan-rekan ya praktek dari komunikasi efektif itu sendiri. Kita sudah lihat sendiri contohnya di Ibu Gani ya, Masya Allah. Tadi saya dengerin, Masya Allah, ini mah contohnya langsung kita lihat nyata ya di depan kita ya, bagaimana Ibu Gani bisa menyampaikan secara verbal, artikulasinya bagus, kemudian juga walaupun secara online kita bisa melihat non-verbalnya ya, dari postur tubuh, gerak tubuh. Masya Allah, saya banyak belajar ini dengan Ibu Gani. Terima kasih Ibu Gani atas ilmunya yang sangat luar biasa. Nah, ini pastinya kita juga penasaran ya rekan-rekan semua ya, dengan segala prestasi yang telah Ibu Gani miliki, dengan track record profesional, karir yang luar biasa beliau rintis dari semasa kuliah hingga sampai saat ini. Pasti itu ada strategi yang mendasar yang mungkin menjadi kunci kesuksesan keberhasilan dari Ibu Gani. Jadi mungkin kita boleh kulik-kulik dan tahu nih Ibu Gani
testimoni bisnisnya apa, terus kuncinya apa nih Ibu Gani sampai bisa kemudian menggunakan komunikasi efektif ini untuk di kehidupan sehari-hari saat Ibu Gani memimpin tim dan bahkan di lini kehidupan sehari-hari itu sebetulnya tips atau mungkin ada strategi di belakang ini Bu Gani yang mungkin boleh disampaikan ke rekan-rekan sekalian yang mungkin barangkali ini pasti akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang mungkin di sini ada profesional, ada dokter mungkin, kemudian di sini juga ada pasti rekan-rekan pebisnis juga banyak ya, karena di sini ada kurir dan juga sedekaholic. Boleh Bu Gani dikasih tahu nih kunci rahasianya apa? Masya Allah, kunci rahasianya hanya sebetulnya saya yakin ya, percaya semua teman-teman Laskar para kuliah sedekah rombongan, kemudian teman-teman rumah sakit Hidup Sama dan semua rekan-rekan, saya yakin yang percaya semua punya langkah yang sama. Tapi izinkan pada kesempatan kali ini untuk mungkin saya sedikit sharing langkah hidup, flashback ke belakang atau refleksi diri, apa yang membuat terus bersemangat tentunya ya. Pastinya di awal kita wajib dan kudu, ini sekali lagi ya, wajib dan kudu, Anda mempunyai dream, Anda harus mempunyai impian, wajib sekali. Karena dengan sebuah impian, insya Allah itu akan semakin menguatkan. Tapi yang perlu kita dasari, impian itu harus dikaitkan dengan pasti visi akhirat dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah manakala kita punya dream yang dikaitkan dengan visi akhirat, dan visi akhirat itu adalah sebuah keterkaitan dengan orang-orang yang kita cintai, itu harga mati untuk kita tidak boleh berhenti. Saya pribadi jujur, saya bersyukur lahir dari ibu seorang guru SD gitu ya, bapak furniture gitu ya, orang desa, anak dari 4-6 bersaudara gitu. Mungkin hidupnya cukup, sangat cukup, maksudnya cukup dalam artian tanda petik. Tapi dengan kondisi seperti itu semakin menguatkan ya, bahwa saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah lahir. Saya harus bersyukur kepada orang tua, saya harus membalas kepada orang tua dengan apa yang sudah selama ini diberikan ya. Saya bersyukur, saya dididik, saya dibimbing walaupun dengan penuh keterbatasan, tunjukkan rasa syukur itu. Jadi saya mempunyai dream atau impian yang saya tulis pada diri saya sendiri, bahwa saya harus menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Jadi sederhana, waktu itu memang saya dekatnya dengan ayah saya, jadi saya merapat kepada ayah, ya, ayah pengen apa sama Gani? Dan ayah cuma simple gitu ya, Gani, aku hanya ingin satu, kamu menjadi orang yang terus bermanfaat. Kejarlah akhiratmu, dunia akan ngekor. Dengan profesi apa, Pak? Semua profesi apapun, kamu harus bermanfaat. Nah, parameter itulah, impian itu yang saya tertanam betul dalam hati saya, bahwa saya enggak mau dalam hidup saya rugi. Sepanjang ibu bapak saya masih hidup, maka saya harus persembahkan kebahagiaan kecil orang tua yang saya lakukan. Dengan dimulai apa? Dari menjak kuliah, pastinya waktu kuliah ya. Karena ini saya parameternya kuliah dulu. Saya uangnya terbatas, tapi tidak mau saya mengeluh, tidak mau saya komplain kepada orang tua saya, maka saya lakukan. Saya kuliah di Politeknik, Undip, jam 7 sudah berangkat, dimulai jam 8, selesai jam 2, maka waktu kosong saya harus produktif, saya harus bekerja, saya harus kekuatan, the power of second time. Maka alhamdulillah saya langsung mendaftar di SPG Honda, alhamdulillah diterima di Honda, diterima di Nyonya Menir sebagai tukang jamu. Dan saya bersyukur di situ karena apa? Saya dididik, dibimbing, dimentorin oleh manajemen Astra untuk bagaimana saya punya skill ini, komunikasi skill. Tadinya saya kurang confident, jujur. Saya nggak punya kemampuan dalam otomotif, saya nggak punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lebih mahir. Tapi dengan ngambil keputusan bahwa saya harus bahagikan orang tua, bahwa saya harus punya sesuatu skill dalam hidup saya, maka saya harus berubah dan saya harus berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin nyaman, pulang sekolah jam berapa sampai jam berapa dia bisa untuk bersanteria. Beda dengan mungkin yang saya alami. Saya harus bekerja di SPG Honda, saya jadi tukang jamu, ya, dan di sesuatu waktu juga saya sebagai guide di museum Menir. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya punya ilmu, punya keterampilan, punya cuan,
Dan tanpa sadar dengan keterampilan itu, dengan jam terbang, membuat kualitas komunikasi efektif saya alhamdulillah semakin terasa. Dan bersyukur semua karena izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat penerimaan ada Astra Goes to Campus waktu itu di Poltek, alhamdulillah dari semua teman-teman saya, karena saya bernazar kepada bapak saya harus bikin kebanggaan kepada bapak saya nggak mau jadi pengangguran. Lulus kuliah pantang bagi saya untuk melamar atau menjadi kelas pengangguran. Maka saya lakukan pada saat saya kuliah tadi ada nilai tambah secara ekonomi, secara keterampilan, secara network, dan tanpa sadar itu membawa pada saat saya tes di Astra, alhamdulillah 7 langkahnya bisa tercapai, dan pada saat psikotes, pada saat interview tidak merasa ada beban karena tadi terlatih pada saat kita di SPG dan tukang jamu serta guide di Museum Nyonya Menir. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada saat lulus 2 orang yang bisa diterima langsung di Astra International, yaitu adalah Fajar, dia cum laude bagian ya, dengan IP 3 mendekati 4, sedangkan satunya adalah Gani. Dan di situ saya masih bahagia karena saya sudah bisa beli motor, sudah ada bisa bersama-sama juga. Alhamdulillah dipertemukan dengan suami tercinta, kakak kelas saya. Terima kasih Bapak Januar, I love you. Nah, kita berjuang bersama. Ada kakak kelas saya di tukang jamu, dia jadi tukang emperan ya, maksudnya jadi tukang taksi, kemudian penjual lem, Alteco di pinggir-pinggir jalan, maksudnya mencoba untuk bagaimana kita berdua produktif selama kuliah dan tidak mau ngerepotin orang tua. Alhamdulillah ini menjadi poin. Nah, berlangsung juga pada saat sudah menikah bersama tercinta Bapak Jainur Arifin. Ya alhamdulillah karena punya spirit yang sama, semangat yang sama, visi hidup yang sama, bahwa kita bersyukur terlahir dari orang tua yang tidak mampu, tapi itu justru kekuatan, itu momentum, itu cambuk untuk kita produktif dan tidak bermain dengan waktu. Kita harus tunjukkan kepada orang tua bahwa kita menjadi anak yang bersyukur, yaitu memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kecil kepada mereka. Dan alhamdulillah kita sudah wujudkan itu dari kuliah, tidak merepotkan, sudah bisa bekerja, kemudian dalam bekerja, sekali lagi. Cambuknya kalau saya pribadi bertambah lagi orang-orang yang saya cintai, yaitu siapa? Suami dan anak-anak. Pasti saya minta ridho kepada suami bagaimana saya harus bergerak karena bekerja saya bukan lagi 28 jam. Waktu itu saya terinspirasi dengan mentor saya di Astra. Mentor saya berbicara, hidup ini pilihan. Kamu mau bekerja 0 sampai dengan 8 jam, tapi hidup kamu akan stagnan. Dan hidup kamu egois hanya diri kamu sendiri. Atau kamu mau memilih kerja yang lebih. 8 jam kamu sebagai profesional, lebihnya kamu produktif dengan entrepreneur ataupun apapun yang kamu lakukan. Dan kamu mulai merintis atau membangun unit usaha. Maka tanpa sadar, di waktu tertentu, kamu semakin meningkat value kamu. Dan kamu menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Karena kamu menjadi seorang pengusaha. Seperti Rasulullah SAW, kita mempunyai contoh inspiring Rasulullah. Rasulullah itu sebagai seorang pedagang. Maka apa yang dilakukan sama Rasulullah? Itu tadi dia memberikan manfaat. Karena dengan pedagang, dengan seorang pembisnis, kita bisa membantu dengan izin Allah banyak orang di bawah kita. Dan itu yang kami lakukan pada saat saya bekerja di perusahaan Jepang jam berapa sampai jam berapa. Di sisa waktu, usaha konvensional, tukang kredit kita lakukan. Dan sekali lagi ya, ini penting. Ternyata komunikasi efektif kita sebagai modal. Kadang-kadang kita berbicara, Bu saya mau usaha nggak punya modal. Kata siapa? Allah udah sayang. Allah udah kasih aset kepada kita. Kita normal otaknya. Tangan kita sempurna. Kaki kita sempurna. Ini modal. Untuk apa? Untuk kita mengasah. Untuk melatih. Yang saya lakukan. Waktu itu saya nggak punya modal. Tapi komunikasi saya alhamdulillah dengan izin Allah bagus. Maka saya jadi calo. Saya berhasil meyakinkan seorang pedagang di Tanah Abang. Dia juragan bed cover. Maka saya temukan saja. Saya sampaikan latar belakang saya seperti apa. Saya hanya mampu beli 1 bed cover. Tapi saya bawa 5 bed cover itu sebagai contoh. Di sisi lain, saya bisa bentuk 160 orang menjadi 16 kelompok, 10, 10, 10 dengan grup arisan. Maka saya temukan setiap bulan akan ada 16 bed cover. Tapi saya nggak punya duit. Hanya saya dengan kualitas komunikasi efektif, calo. Sebagai bridge jembatan antara tadi yang arisan-arisan yang kita bentuk dengan juragan bed cover. Yang terjadi tanpa modal bukan? Kita tinggal mengumpulkan uang arisan, kita setorkan ke juragan, selisih uang kita dapat. Ini sebagai contoh.
Kemudian kita juga membangun multi level dari Tupperware, dari Shopee Market saat itu gitu ya. Untuk apa? Melatih komunikasi dan terus kita bisa mendapatkan nilai tambah. Karena pada saat kita profesional, harga mati nggak boleh diutak-atik. Itu untuk membiayai biaya hidup kita. Sedangkan unit usaha yang kita bangun itu adalah untuk modal yang terus kita putar, yang terus kita olah. Sampai kapan, Bu? Sampai kita mengambil keputusan untuk kita berpindah dari kuadran kiri sebagai karyawan ke kuadran kanan. Itu pola yang sama pada saat di perusahaan Jepang, pada saat di sekolahan juga sama. Kita membangun unit Alfamart. Ya, semula kita ke Indomaret, ditolak, maaf kalau ada Indomaret, ya, karena mungkin keterbatasan yang kita punya. Tapi tidak mungkin bagi Allah. Kita gunakan lagi keterampilan untuk berkomunikasi. Ini kita ketemu dengan manajemen Alfa, kita menyampaikan dengan baik, dengan benar, jelas maksud dan tujuannya, dan dengan berdoa itu lebih penting. Ya, karena segala sesuatunya tanpa dilibatkan Allah, libatkan orang tercinta, nothing, zero. Itu yang saya alami. Dan alhamdulillah tadi dengan Alfa, kita ketemu dengan pihak manajemen Alfa, Masya Allah, bukan lagi di approval, dibantu bagaimana menginstal awal dengan banyak keterbatasan. Ya, dan tanpa sadar dengan hasil Alfa, kita juga olah terus, tetap bekerja juga di profesional, kemudian beralih, akhirnya Allah izinkan dengan sebuah RB waktu itu kakak saya, RB Ridho Salma, yang akhirnya mau dijual, ya dengan izin Allah kita menawarkan, ya, untuk bagaimana kita membeli sebagai pemegang saham walaupun tidak 100%. Jadi waktu di Ridho sama suami saya masih di Panasonic sebagai profesional, nggak boleh ditinggalkan. Tapi saya sudah hijrah karena sudah alhamdulillah unit usaha sudah ada dan memutuskan nggak bisa main-main untuk membangun RB menuju ke RSIA. Kami 30% di awal tahun 2011, kemudian berubah lagi 54%. Di 2012 berubah lagi 70 lagi ya. Kekuatannya apa? Satu, dream. Saya mau cepet-cepet, saya nggak mau menyesal. Ya, orang tua masih ada, persembahkan yang terbaik ke orang tua. Kedua, saya punya anak, harus bisa menjadi role model untuk anak-anak. Jadi waktu itu tidak bisa terbeli, waktu terus diperjuangkan dengan kita melakukan yang terbaik yang kita mampu dan bisa. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai pribadi. Karena saya ingin terinspirasi sekali dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat. Bukan yang ganteng, yang cantik, yang kayak tidak. Bermanfaat. Maka ayo berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam hidup untuk semakin kebaikan, bermanfaat bagi sama apa yang kita bisa dan mampu. Itulah yang kita juga kawinkan pada saat kita ikhtiar. Itu ikhtiar bumi, tapi juga diikhtiarkan dengan marketing langit. Ya, marketing langit pastinya berdoa yang terbaik dan bersedekah. Inti dari manfaat adalah sedekah. Sedekah itu dahsyat. Sedekah itu luar biasa. Karena dengan sedekah, satu, semua hajat-hajat kita akan terkabul. Insya Allah. Sedekah akan memanjangkan umur kita. Kita sehat, kita bahagia, menghapus dosa, berkah hidupnya, diridhoi segala sesuatunya. Kemudian kita akan menjalin tali silaturahim atau ukhuwah yang luar biasa. Dan insya Allah sukses dunia akhirat kita dapatkan. Dan sedekah itu banyak. Baik sedekah tenaga. Jangan pikir sedekah dengan pulus, salah. Dengan otak kita punya ilmu, kita sharing, jangan pelit-pelit. Dengan mulut, senyum, berdoa, dan mengatakan yang positif, membahagiakan. Itu sedekah. Dengan tangan kita bantu, mungkin menyingkirkan yang sesuatu yang membahayakan, atau mungkin sebagai pemandi jenazah, atau apapun yang kita lakukan adalah untuk kemanfaatan orang, itu sedekah. Tenaga. Kedua, sedekah apa? Barang. Di sekitar kita apa yang bisa lakukan? Sedekahlah. Untuk bisa jadi kemaslahatan. Dan kalau memang Allah izinkan kita punya fulus, cuan, maka lakukanlah sedekah juga dengan harta. Insya Allah dengan 3 sedekah ini akan membawa kemaslahatan dan semua hajat kita tercapai. Sebuah testimoni sederhana. Alhamdulillah, nun sewu izinkan kebiasa. Jadikanlah sedekah itu sebetulnya menjadi gaya hidup kita. Ya, yang saya lakukan pada saat saya jadi SPG Honda dulu, pada saat saya kuliah, saya punya program. Sedekah itu wajib. Satu adalah sedekah harian. Kedua, sedekah bulanan.
Ketiga, sedekah event. Sedekah harian ini wajib saya lakukan. Meskipun saya 1.000, 2.000. Yang terpenting adalah istiqomah dan konsisten. Allah tuh tidak memandang besaran sedekah kok. Allah hanya memandang keistiqomahan kita. Seperti ada sebuah cerita. Sebuah sahabat Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Hai Aisyah, ibadah apa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, bahwa ibadah yang sangat dicintai Rasulullah SAW adalah istiqomah. Ini penting. Jadi kita sedekah 1.000 bisa jadi ke pengemis, 1.000 atau 2.000. Waktu itu saya 1.000 sampai dengan 2.000 dan maksimal 5.000. Itu sesuai kemampuan saya. Oke, baik kepada teman yang mungkin waktu itu mau belum makan siang atau belum jajan, nah apa-apa, Bismillah ya Allah, saya niatkan untuk sedekah. Tapi kita punya program setiap hari harus sedekah. Kedua, sedekah bulanan. Bisa jadi kita hitung penghasilan kita berapa, maka kita sisihkan menjadi bagian sedekah yang harus kita lakukan. Even karena dulu saya SPG Honda, SPG Nyonya Menir atau guide, saya collab, oh ada project, ya sudah saya siapkan, saya sisihkan. Dan saya berikan kepada yang mungkin waktu itu bisa di jalanan atau ke anak yatim yang kita mampu dan bisa. Dan ini mungkin jadi poin untuk kita semuanya bahwa insya Allah ikhtiar ya yang kita lakukan libatkan dua, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Seperti yang saya juga testimoni dengan Ridho Kak Salma, jujur saya sangat bersyukur sekali ketemu dengan sedekah rombongan. Kala itu di tahun 2015. Ya, Ridho Kak Salma belum bekerja sama dengan BPJS. Ridho Kak Salma baru menerima asuransi umum. Bisa dibayangkan 2014 sudah mulai ke jaminan nasional waktu itu. Dan satu hal yang sangat membuat kita terpuruk di tahun 2015 sesungguhnya. Karena belum menerima BPJS. Omset pasien turun dari umum, dari asuransi ya. Itu drastis. Tapi alhamdulillah waktu itu diperkenalkan dengan sedekah rombongan oleh Kang Yana. Terima kasih Kang. Barakallah jazakallahu khairan katsira. Ya, kemudian diinformasikan profilnya sedekah rombongan di mana saya sangat tertarik sekali bersama dengan suami di mana visi misi sedekah rombongan luar biasa membantu orang sulit tanpa berbelit terutama di bidang kesehatan waktu itu dan biiznillah dan izin Allah kita bergerak di bidang kesehatan. Diizinkan juga sama Allah. Alhamdulillah sebetulnya passion Ridho Kak Salma dengan sedekah rombongan itu satu langkah. Satu roaming. Sebelum kita dengan kenal sedekah rombongan, saya sama suami sudah memahami bahwa kita banyak sekali kekurangan, banyak sekali keterbatasan. Kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang pinter, bukan orang yang kaya. Untuk bisa mengoperasi ke rumah sakit, kayaknya naif. Itu matematika manusia nggak mungkin. Maka saya sama suami mengambil keputusan matematika Allah yang kita jalankan. Itu apa? Pada saat kita mendirikan, mengoperasikan rumah sakit Ridho Kak Salma di awal, pantang bagi kami ya untuk meminta jaminan awal di IGD. Bagi kami, setiap orang yang datang ke Ridho Kak Salma itu berarti Allah mengizinkan untuk dia datang. Itu adalah tantangan untuk kita. Kita mau ngambil pilihan dunia atau akhirat nih. Kita mengambil untung profit saja atau hanya juga mengambil keberkahan. Karena pertanyaan sederhana, adakah orang yang mau sakit? Adakah orang yang mau sengsara? Adakah orang yang mau musibah? Adakah orang yang mau eksiden? Gak ada. Manakala memang itu diberikan sama Allah, maka manakala kita bantu orang dalam kesulitan, hidup kita pun akan dibantu. Jadi insya Allah, alhamdulillah, manakala di IGD, pantang bagi kami tanya dulu, jaminannya apa, baru mungkin kita ambil tindakan. Haram hukum mengambil kami. Begitu masuk IGD, pasti patient safety nomor 1. Setelah itu baru mungkin apa jaminannya. Dan kita pun salah satu-satunya, mungkin salah satu rumah sakit ya, yang nggak ada jaminan motor, nggak ada jaminan sertifikat, yang ada cuma fotokopi KTP. Kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang diangsur, kadang-kadang juga enggak. Ya sudahlah, bismillah, Allah nggak tidur. Nah, chemistry ini ternyata bersinergi dengan sedekah rombongan. Manakala Kang Yana hadir, datang, menjelaskan bagaimana cara kerja dari sedekah rombongan, maka dengan sepakat, dengan senang hati saya, suami bersama tim, dan alhamdulillah nih, saat ini di Ridho Kak Salma sudah banyak kurir-kurir sedekah rombongan, ya. Tepuk tangan untuk para kurir sedekah rombongan Ridho Kak Salma. Punya satu passion yang sama, punya chemistry yang sama, punya visi yang sama, yaitu hidup hanya mengabdi untuk sedekah. Insya Allah kita akan barokah, solusi hidup pasti akan tercapai, segala hajat-hajat pelan tapi pasti juga akan tercapai, dan kita bahagia
sehat, sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Jadi Bu gambarannya Gani. Hilang suaranya. Sebelumnya. Bu Gani. Ya, halo Mbak. Oh ya. Siap-siap, Masya Allah. Mohon maaf, saya pikir tadi sempat lost ini sinyalnya ya Bu Gani ya. Masya Allah. Jadi tadi banyak sekali ya kita sudah mendapatkan insight. Jadi strategi yang memang digunakan dari Ibu Gani itu seperti apa. Sampai akhirnya Masya Allah selama berjalannya karir ini dari yang mungkin dari nol, beliau itu punya dream. Itu yang menjadi kunci ya Ibu Gani ya. Beliau punya dream di tengah keterbatasan tapi bukan berarti menjadi hambatan ya Ibu Gani ya. Beliau mengerti bahwasanya beliau punya dream, beliau ingin membanggakan kedua orang tuanya, beliau ingin memberikan kebermanfaatan bagi umat, dan Masya Allah yang paling terpenting adalah beliau melakukan ini semua itu untuk visi akhirat. Karena akhirat yang pertama, insya Allah dunia akan mengikuti. Begitu ya Ibu Gani ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah. Dengan modal tentunya dengan modal komunikasi efektif yang saat ini kita belajar bersama-sama ya Ibu ya, menjadi modal utama yang pada akhirnya mengantarkan Ibu Gani kepada kesuksesan yang saat ini beliau rintis ya. Bahkan Masya Allah sudah berdiri rumah sakit pertama, rumah sakit syariah di Bekasi, rumah sakit Ridho Salma. Masya Allah, luar biasa sekali ya rekan-rekan sekalian. Dan yang paling penting tadi yang saya notice itu adalah yang bagian belakang juga, bahwasanya selain melakukan marketing bumi, tapi Ibu Gani juga melakukan marketing langit, di mana beliau melakukan ada 3 program sedekah ya, sedekah harian, kemudian sedekah bulanan, dan juga sedekah event. Dan itu lagi-lagi seperti yang sudah diucapkan Ibu Gani, bahwasanya itu menurut kemampuan kita masing-masing, tidak masalah 1000, 2000, kita bisanya sekian, tapi insya Allah bisa istiqomah, semoga Allah ridho, dan semoga Allah memberkahi dari yang 1000, 2000 itu. Masya Allah, ini menjadi inspirasi kita semua Ibu Gani, Masya Allah, bahwasanya kita harus punya dream, kita harus punya visi akhirat, dan kita juga harus punya usaha yang maksimal untuk mendapatkan cita-cita kita, untuk mendapatkan kalau di sini mungkin rekan-rekan berbisnis agar bisnisnya berkah, menuai banyak rezeki, seperti yang sudah disampaikan Ibu Gani tadi. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ibu Gani, luar biasa sekali. Dan ini bahkan rekan-rekan Masya Allah ini pertanyaannya banyak sekali. Saya jujur sampai bingung, ini tadi saya kontakkan sama panitia lainnya, ini pilihan mana ini ya pertanyaannya, karena Masya Allah luar biasa sekali, banyak gitu ya Bu Gani. Dan ini beberapa mungkin sudah dijawab juga ya tadi secara tidak langsung dengan Bu Gani beberapa poin. Dan ini kami memilih 6 pertanyaan. Sebetulnya kami memilih 6 pertanyaan karena sebetulnya kita ada ice breaking ya rekan-rekan ya, tapi karena mengingat di sini sudah pukul 9 malam dan ini juga peserta kita ada yang dari Sorong Ibu. Masya Allah, jadi sekarang sudah jam 11 di sana ya. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ini kita pilih 6 pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari, mohon nanti rekan-rekan yang saya sebutkan namanya bisa dicatat ya, maksudnya di notice begitu ya. Kami memilih pertanyaan terbaik ada 6, yaitu pertanyaan Mas Latif, Ibu Wiwit Sartiwi, Ibu Rahmani Dewi, Mbak Aya, kemudian Ibu Sarini, dan atas nama Ocep Doang 07. Ini mohon maaf ini siapa ya, tapi ya nama usernya Ocep Doang 07. Nah, barangkali karena ini kita keterbatasan waktu, Bu Gani berkenan untuk menjawab salah satu, atau mungkin ini akan dijawab melalui WhatsApp, Ibu? Ya, kayaknya lewat WhatsApp aja kali ya, Mbak. Siap Ibu Gani. Karena keterbatasan waktu, kan kita juga harus menghargai dari komunikan kita yang ada di daerah lain. Jadi cukup dengan mungkin WA. Karena insya Allah sih yang tadi saya melihat secara sekilas yang ditanyakan sama teman-teman semua adalah sudah juga kita jelaskan yang 7 poin ya. Tapi mungkin lebih spesifik nggak apa-apa. Insya Allah nanti bisa pakai WA atau kita pakai by phone. Insya Allah siap. Dengan senang hati nanti saya akan menghubunginya. Siap. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas
antusiasnya luar biasa ya Bu Gani ya. Jadi rekan-rekan yang tadi saya sebutkan namanya, silahkan dapat konfirmasikan kepada nomor pendaftaran, nomor hotline ya di 0812 9669 0808, sekaligus konfirmasi untuk alamatnya ya. Jadi nanti rekan-rekan yang sudah saya sebutkan tadi, itu insya Allah nanti bisa konfirmasi alamatnya dan juga pertanyaannya. Nanti kami akan coba untuk hubungkan dengan Ibu Gani, dan nanti insya Allah juga kami akan kirimkan hadiahnya beserta tadi rekan-rekan yang sudah mengikuti ice breaking di awal waktu. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin boleh Bu Gani dari sekian materi yang telah Ibu Gani sampaikan kepada kami yang sangat luar biasa menginspirasi, bahkan di malam hari ini kami merasa tidak ngantuk. Tadi saya baca komen-komenan dari rekan-rekan, ada yang bilang Bu Gani motivator terbaik, kemudian nggak jadi ngantuk karena mengikuti ini, Masya Allah, dan juga banyak sekali rekan-rekan yang merasa sangat bermanfaat ya mendapatkan ilmu dari Bu Gani, dan semoga ini menjadikan keberkahan bagi Ibu Gani, rekan-rekan rumah sakit. Amin, memberikan kesuksesan kepada Ibu dan juga rekan-rekan Ridoka Salma. Mungkin barangkali boleh disampaikan kalimat penyemangat Ibu Gani di akhir ini bagi rekan-rekan sekalian terkait dengan tema kita dan juga mungkin kaitannya dengan kesuksesan bisnis. Ya, pertama untuk teman-teman semuanya, pastinya pertama, insya Allah kita harus pastikan bahwa kita harus punya visi, misi hidup yang sangat jelas, sehingga yang kedua, kita bisa punya prinsip yang bisa kita pegang. Yang ketiga, kita harus punya dream yang sangat kuat. Yang keempat, dream itu dilibatkan dengan orang-orang yang kita cintai, sehingga tidak ada kata ampun dan tidak ada kata banyak alasan untuk kita tetap berjuang dalam hidup. Kemudian yang keempat, kita berani memutuskan untuk kita bisa konsisten, persisten di dalam kita berjuang, belajar, berlatih terhadap apa sampai dengan kita bisa mencapai tujuan. Dan pasti dari itu semuanya minta ridho orang tua, ridho suami, ridho anak-anak, dan ridho dari sekitar kita untuk bisa meraih apa yang kita dapatkan. Dan tentunya itu semua bisa kita dapatkan, kita pancing. Ibaratnya hajat itu adalah seperti kita mau memancing ikan. Maka kita perlu mempersiapkan pancingannya, umpan terutama dengan baik. Umpannya itu apa? Sedekah. Dan satu hal, saya semakin bersyukur sekali, saya bersama dengan beberapa rekan-rekan menjadi kurir sedekah rombongan, karena kebanggaan bagi kami, itu adalah bagian umpan terbaik dalam hidup kami, dengan kekuatan sedekah yang kami mampu dan bisa. Dan sebagai penutup tentunya boleh ya saya kasih ada pantun untuk kita semuanya. Cakep, boleh Ibu. Boleh silakan. Oseng kangkung pakai terasi. Cakep. Lalu sehat. Cakep. Ingat, berlatih komunikasi. Cakep. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Kulitnya. Cakep. Bismillah. Cakep. Hajatnya, ayo istiqomah dalam sedekah. Masya Allah. Pohon kolam di samping 3. Jangan lupa buahnya di bawah. Meskipun kita berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa dan doa. Terima kasih Bu Aja. Selamat belajar, selamat bersedekah. Jangan pernah lelah, karena lelah kita insya Allah akan menjadi lilah untuk kita meraih Amin. sukses, Amin ya berkah. Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa sekali kalimat penutupnya, sangat membakar semangat Ibu Gani, Masya Allah. Kalimat penutupnya ini malah kita semakin melek lagi Bu Gani ya, jadi semakin semangat lagi insya Allah. Semoga hal ini tadi rekan-rekan sudah catat ya beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gani, dan sekali lagi terima kasih Ibu Gani atas ilmunya yang sangat luar biasa, dan semoga ini menjadi ilmu yang jariah ya Ibu ya, Amin. diaplikasikan oleh rekan-rekan dan semoga menjadi Makasih Bu Haja. Amin ya rabbal alamin. Nah,
seperti yang sempat tadi disampaikan oleh Ibu Gani, alangkah baiknya marketing bumi ini kita bersamai dengan marketing langit. Dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali bahwasanya Sedekah Rombongan, yaitu salah satu lembaga sosial yang di pendampingan duafa sakit. Insya Allah kami akan membuka kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin memberikan sedekah, barangkali hanya 1.000, 2.000, kami juga memiliki QRIS ya, QRIS yang bisa di-scan melalui e-wallet, bisa melalui Shopee Pay, kemudian bisa melalui Dana, GoPay, dan juga e-wallet lainnya ya, sehingga 1.000, 2.000, apapun yang menjadi kemampuan kita, alhamdulillah bisa tersalurkan. Dan barangkali ingin menyalurkan berupa sedekah yang lebih banyak, kami juga ada rekening sedekah yang insya Allah rekan-rekan juga bisa salurkan, dan insya Allah kami akan menyalurkan secara amanah kepada pendampingan duafa sakit. Kami memberikan pendampingan, kami memberikan santunan, kami memberikan fasilitas rumah singgah gratis, kami memberikan ambulans gratis, yang insya Allah semoga ini juga menjadi ladang pahala bagi rekan-rekan sekalian dan mendapatkan marketing langit seperti yang sudah menjadi testimoni bisnis dari Ibu Hajah Roziana Gani. Amin, Masya Allah. amin, amin, amin. Nah, Masya rekan-rekan Allah. boleh difoto, boleh di-scan langsung menggunakan aplikasi yang mungkin rekan-rekan saat ini gunakan. Bisa link aja OVO, GoPay, Dana, atau Shopee Pay. Insya Allah berapapun sedekah rekan-rekan yang ingin disalurkan kepada Sedekah Rombongan kami terima. Karena sekali lagi seperti kata Ibu Gani, bahwasanya sedekah tidak melihat nominal, tapi bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita mengharap ridho Allah Konsisten. SWT. Masya Oke. Allah. Ya, untuk yang terakhir, barangkali kita boleh izin ya Ibu Gani untuk foto atau capture gitu ya, sebagai tanda kenang-kenangan kita sudah bisa berbincang bersama Ibu Gani ya, Masya Allah. Boleh kita foto dibantu dengan Kak Mei? Ya, siap. Ya. Boleh diaba-aba ya Kak Mei apabila sudah siap untuk layout-nya. Ini apakah sudah layout yang Ya, siap. Nanti kita akan ada 3 kali ya, 3 kali sesi untuk foto. Ini saya ambil dulu untuk yang pertama. Untuk rekan-rekan boleh yang ingin menampilkan videonya mungkin boleh bisa dibuka untuk kameranya. Kita akan mulai ya untuk foto virtualnya. Sudah siap semua? Ya, 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 oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam tembus langit. Ya, ditunggu sebentar. Oke, kita mulai yang kedua. Siap. Siap. Kita mulai yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Yang terakhir ya Kak Mei ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Alhamdulillah siap. Terima kasih Kak Mei bantuannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Gani karena bersedia untuk menghadiri undangan dari kami untuk mengisi bersama-sama memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi sedekaholic, bagi kurir-kurir sedekah rombongan dan masyarakat umum pada umumnya ya Ibu Gani ya. Semoga ini rekan-rekan bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pebisnis, sebagai profesional. Dan semoga WhatsApp mana? Foto WhatsApp selanjutnya. Terima kasih lagi kembali Ibu Gani sudah berkenan hadir dan memberikan door prize yang luar biasa untuk rekan-rekan sekalian. Masya Allah sudah juga sedekah. Terima kasih Ibu Gani sekali lagi. sehat-sehat Bu Hani. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Fitri. Iya, sama-sama Bapak. Baik, kami bisa tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup. Terima kasih Kang Wira. Kang Wira Mbak Fitri. Allahumma wa bihamdika Subhanakallah Mbak Fitri. asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sehat-sehat selalu. Terima kasih Kang Wira, Kang Wira, Kang Wira. Mas Latif. Hurra. Mana Mas Luar Latif? biasa Bu Gani. Masya Allah, barakallah.
udah. Pulang duluan, door prize-nya dipotong. Ada, masih ada. Udah. Assalamualaikum. Bang Wira. Ya. Bang Wira ada nggak sih? Bang Wira. Assalamualaikum semua, selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa. Kang Yana sudah hadir, Kang.